Jadi harus hari ini langsung tutup ya. Oke. Jadi Kali ini apa aja sasaran yang disisir oleh Satpol PP dan juga apa yang diberikan kepada pedagang maupun orang-orang yang melanggar PSBB ini? Ya, jadi kita ada beberapa tahapan ya. Jadi tahapan ini kita jadikan secara paralel ya. Jadi selain itu adalah sebuah sosialisasi, itu juga berupa teguran lisan dan itu juga berupa teguran tertulis. Jadi dijadikan satu karena mengingat memang banyak pemahaman warga yang belum terkait dengan PSBB. Kita berikan surat pemberitahuan, juga kita berikan surat teguran secara tertulis. Untuk surat pemberitahuan itu supaya warga itu memahami, oh posisi saya ternyata tidak termasuk dalam pengecualian sesuai dengan Perwali 16. Jadi di surat pemberitahuan kami itu nanti ketika dia membaca, dia akan mengetahui posisinya. Nah, setelah dia mengetahui posisinya, harapan kita mereka menutup sendiri gitu. Tadi masih banyak apa aja Pak contohnya yang masih buka? Jadi kami tadi sisir ke Jalan Kertajaya, sepanjang Jalan Kertajaya ternyata showroom setelah kita sosialisasi mereka sudah menutup sendiri. Kemudian ada karpet, ya karpet ini yang masih belum memahami, setelah kita pahami. Kemudian juga ada toko elektro di sepanjang Kertajaya. Dari Kertajaya kita berputar mulai dari Panglima Sudirman, kemudian Basuki Rahmat, kemudian tiba di Embong Malang. Nah, di Embong Malang kita lihat sendiri bahwa masih banyak yang plakat, piala atau apa itu yang masih membuka, juga kita sosialisasi sampai ke Blauran dan Prabat. Kemudian jika tetap melanggar, apa sanksi tegas yang akan diberikan? Nah, kalau bila mana mereka tetap melanggar, setelah sanksi administrasi yang mulai dari teguran lisan, teguran tertulis, kemudian himbauan, sosialisasi sudah, ya kita nanti melakukan paksaan pemerintah. Jadi kita paksa mereka untuk tutup. Untuk WTC ini? Nah, untuk WTC ini kita juga sosialisasi karena kita lihat sendiri di sini di WTC ini kan berapa tenan ya. Jadi nanti kita akan sosialisasi mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Otomatis kalau di sini ada ATM, padahal ATM kan diperbolehkan. Ya, kan tidak bisa sama rata harus tutup semua kan gitu. Jadi kita berikan tahu ke manajemen mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Pak, patroli ini dilakukan setiap hari atau gimana Pak selama PSBB? Setiap hari kita lakukan, jadi selain kita melakukan penyemprotan, kita juga melakukan sosialisasi physical distancing dan social distancing. Dan sekarang tiba gilirannya pada usaha-usaha yang tidak tertera dalam Perwali nomor 16, kita himbau untuk menahan diri dan menutup sendiri sampai dengan tanggal 11 Mei. Sosialisasi ini kan tidak mungkin satu kali kemudian mereka langsung menutup atau apa. Kita perlu berkali-kali, dan ini untuk Kertajaya tadi sudah 2-3 kali yang kita sosialisasi. Saya sudah menyampaikan ke pihak manajemen untuk dilakukan disesuaikan dengan edaran yang kemarin Pak Kasat sudah sampaikan bahwa mana-mana yang harus tutup, dan termasuk WTC ini salah satu yang tidak dalam pengecualian sehingga harus kegiatannya tidak diperbolehkan dibuka gitu. Nah, pihak manajemen akan lakukan komunikasi dengan para tenannya. Kira-kira begitu. Yang boleh buka apa Pak di WTC ini?
WTC coba lihat, ini kan cuma apa namanya HP ya, HP saja. Lebih banyak kemarin juga kita lihat HP. Di atas itu juga ada Pujasera. Pujasera masih boleh buka, gitu aja ya. Pujasera sama PNB ya? Boleh buka tapi take away ya, bukan ada kursi. Kemarin kursi sudah tutup, sudah dilempiti. Tinggal nanti kalau dia ada makan, dia mau beli makan, dia boleh take away aja. Selain ke BTC udah kemana lagi Bu? Ya nanti saya ikut Pak Endan. Nah, kita kayak ini Plaza Surabaya. Oh, Delta. Delta. Kita lihat sudah hari kesekian ya pelaksanaan PSBB, ada yang sudah memahami, juga ada yang masih berusaha untuk masih tetap buka. Tapi hari ini kan tadi dengan Pak Kasat Pol PP kita turun untuk melihat lagi sejauh mana ketaatan masing-masing pengelola usaha, pelaku usaha ini memenuhi aturan yang sudah ditetapkan di dalam Perwali 16/2020. Hari ini kita sudah kasihkan, nanti kita akan komunikasikan kembali dengan para pengelolanya untuk benar-benar ditaati. Dan tentunya semua sudah tahu ya, setelah himbauan, teguran, peringatan, ya ada penindakan yang lebih tegas lagi. Kira-kira seperti itu. Kalau hari ini berarti peringatan. Ya. Yang Peringatan kemudian tertulis. baik pesan sama teguran itu sudah dilayangkan. Tadi kebanyakan yang masih buka apa? Tadi itu handphone, arloji, terus sampai itu perhiasan, itu lebih banyak ya. Ini kalau pakaian bagaimana? Kenapa? Kalau pakaian atau busana? Itu kan masuk di sandang ya. Ya. Kebutuhan sehari-hari. Iya, masih kebutuhan sehari, ada sandang, ada pangan. Ya. Ini diundangkan melalui Perwali 16 2020. Disperindak termasuk juga dalam gugus tugas mengundang para pengelola mal. Dan di situ sudah diterangkan bahwa ini yang boleh, ini yang tidak boleh, ini yang boleh. Nah, makanya sekarang kita ingin memastikan bersama-sama dengan Disperindak, dan kita lihat sendiri ternyata ada beberapa yang masih mencoba buka, dan sekali lagi kita sosialisasikan sekaligus memberikan teguran tertulis. Teguran ya, Pak? Teguran tertulis kepada para tenan yang ada di sini yang tadi disampaikan. Kalau besok masih teguran, kita nanti kalau seandainya ternyata teguran tertulis sudah diindahkan, kan pengelola mal ini kita juga akan tegur kan. Loh, ternyata masih ada yang buka tenanmu, dan kalau memang masih ternyata masih mopong ya, nanti kita akan ada tindakan lebih lanjut berupa pemaksaan pemerintah ya, pemaksaan pemerintah. Jadi teman-teman medsos, teman-teman medsos di DKPP, kemudian di Satpol PP mencoba, kan kita nggak mungkin kan kita terus bengok-bengok terus kepada masyarakat pakai megafon dan lain sebagainya. Nah, kita coba apa sih yang lagi in sekarang, ada lagu apa yang lagi ngetop, kita coba kita ganti, tapi isinya adalah tentang sosialisasi COVID. Intinya ya tetap untuk physical distancing dan sosialisasi. Ini kan juga kasih saran-saran itu apa sehingga diantaranya Mereka mampu berimprovisasi dengan apa yang menjadi keinginan kita. Jadi sekali diarahkan langsung sudah mampu berimprovisasi. apa akan disebarluaskan untuk di Kita minta untuk di share di tidak menutup kemungkinan video drone, nanti juga media televisi barangkali bisa, atau juga di medsos yang lain. Dan terkait pasar takjil, sebetulnya kalau yang di Karamenjangan itu adalah ide dari Ibu Wali Kota ya. Ibu Wali Kota itu tidak ingin kalau itu menutup jalan. Nah, kalau menutup jalan berarti kan ada yang dirugikan pengguna jalan. Makanya pengguna jalan tetap bisa, tapi yang
pedagang ini tetap ditata, dan itu terinspirasi dengan di wali kota mengirimkan gambar ke kami. Jadi yang di Myanmar itu, terus kemudian kita coba mana yang mungkin bisa. Kita tidak mungkin itu bisa diterapkan di, oh ternyata di Karamenjangan. Kalau pagi untuk pasar basah, kalau sore untuk takjil. Dan kita coba tata, ternyata mereka manut. Pilihannya ya mau ditertibkan atau ditata. Ternyata mereka mau ditata. Harus itu aja. Sementara situ, karena wali kota tidak ingin menghendaki kalau ada penutupan jalan. Kalau ada penutupan jalan seperti yang di mana itu, Solo Tigo atau mana itu ya? Iya, Salatiga, Iya, Jawa itu Tengah. penutupan jalan berarti ada yang dirugikan. Wali kota tidak mau itu. Ada rencana di mana selain ini? Kita akan coba di Manukan, kemudian juga ada di mana Pasar Tempo juga kemungkinan, kemudian juga di Nyambungan. Ini kita sedang komunikasi dengan camat. Siap. Terima kasih, Dan. Terima kasih.